Potensi pariwisata dan budaya di tanah Papua. Selain sumber daya alam yang dimiliki, Papua juga memiliki banyak sekali objek wisata maupun budaya yang berada di setiap daerahnya. Tahun 2002, jumlah kunjungan turis asing ke Papua yang tercatat pada Biro Perjalanan, Hotel dan Travel yang ada di Papua sebanyak 5.327 orang. Ini belum termasuk para wisatawan dari Papua Nugini yang masuk Papua dengan menggunakan kartu identitas pelintas batas. Berikut ini profil wisata beberapa kabupaten di Papua. Jayapura. Pada umumnya, wisatawan datang ke Jayapura untuk transit, mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melanjutkan perjalanan ke lokasi lain yang lebih menarik. Di Jayapura, terdapat agen perjalanan yang menawarkan paket perjalanan wisata ke berbagai lokasi menarik di sekitar Jayapura dan Sentani, hingga ke tempat yang lebih jauh, seperti ke Lembah Baliem hingga ke wilayah suku Asmat. Di Jayapura banyak sekali objek-objek wisata yang kerap dijadikan tempat rekreasi. Salah satunya adalah Pantai Besji yang terkenal indah dengan pemandangan alamnya. Selain itu, ada pula objek wisata yang menjadi kebanggaan warga Jayapura seperti Danau Sentani yang posisinya berada di sekeliling bandara dan juga skyline. Keindahan dasar laut ataupun wisata tirta juga dapat kita saksikan di Teluk Youteva. Wisatawan juga dapat mengunjungi puncak Gunung Ivar, di mana di puncaknya terdapat Tugu MacArthur dengan latar belakang pemandangan yang sangat mengesankan. Puncak gunung ini dulu pernah disebut-sebut menjadi salah satu markas Panglima Perang Amerika yang sangat terkenal sebagai Panglima Kawasan Timur, Jenderal MacArthur. Pantai Hamadi pada masa Perang Dunia Kedua dikenal sebagai tempat pendaratan tank amfibi pasukan sekutu pada tanggal 22 April 1944. Di pantai ini pula berdiri tugu guna memperingati peristiwa tersebut. Biak Numfor. Kota Biak merupakan kota yang cukup menyenangkan dengan suasananya yang santai. Biak merupakan tempat yang tepat untuk memulai eksplorasi ke berbagai lokasi menarik di pulau ini dan juga lokasi lainnya di wilayah Teluk Cendrawasih. Berbagai tempat di pulau ini dapat dicapai dalam satu hari perjalanan. Pulau Biak dan wilayah Teluk Cendrawasih memiliki kekayaan berupa keindahan alam bawah laut yang tak kalah indahnya dengan Bunaken di Sulawesi Utara. Pulau ini memiliki beberapa lokasi penyelaman yang sangat menarik, khususnya bagi wisatawan asing. Beberapa lokasi penyelaman di sekitar Biak antara lain Kepulauan Padaido, Tanjung Barari, Pulau Meosindi, Pulau Rani, dan Pulau Mapia. Di kawasan sebelah barat kota Biak juga memiliki beberapa lokasi wisata menarik.
Antara lain sebuah terowongan militer atau masyarakat setempat menyebut dengan nama Gua Binsari, yang merupakan tempat persembunyian sekitar 3.000 hingga 5.000 tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua, namun tewas di bom tentara sekutu. Di kawasan sekitar terowongan masih terdapat sisa-sisa pertempuran sengit itu. Merauke. Merauke dikenal sebagai kota yang berada di wilayah paling timur di Indonesia. Walaupun secara geografis, Merauke berada pada posisi yang agak terpencil, namun kota ini memiliki suasana yang cukup menyenangkan. Wisatawan yang datang ke Merauke umumnya untuk transit sebelum melanjutkan perjalanan ke wilayah pedalaman, khususnya ke wilayah suku Asmat. Di Merauke terdapat Taman Nasional Wasur yang luasnya mencapai 413.810 hektar dan memiliki kekayaan bermacam-macam tumbuhan dan hewan yang tidak dapat ditemukan di daerah lain di dunia. Taman Nasional Wasur sangat bagus untuk melihat burung-burung, melakukan perjalanan, melihat kehidupan liar, hingga menyaksikan perburuan tradisional. Di tempat ini juga banyak berdiri menara tinggi yang terbuat dari tanah, yang ternyata adalah rumah semut. Suku Asmat sangat terkenal dengan keunikan idenya dan kerajinan ukiran kayu. Ukiran kayu Asmat sangat dikenal oleh orang-orang di dunia seni. Ukiran kayu Asmat berhubungan dengan melepaskan diri dari dunia roh, dan juga ukiran ini tidak dapat dijadikan prinsip yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi objek estetik. Kedatangan para turis asing ke Asmat begitu tinggi setelah pembentukan Kabupaten Asmat dengan ibu kota di Agats, April 2003. Transportasi yang sebelumnya begitu sulit masuk Asmat, saat ini hampir setiap hari ada penerbangan dari Timika ke Agats selain perjalanan laut. Jaya Wijaya. Puncak Jaya yang terkenal dengan salju abadinya terdapat di daerah Jaya Wijaya. Wamena sebagai ibu kota Jaya Wijaya adalah merupakan kota utama di wilayah Lembah Baliem. Sekitar 2 kilometer di sebelah timur Wamena, terdapat Museum Pilamo yang memamerkan bermacam-macam koleksi kebudayaan dari Lembah Baliem. Lembah Baliem yang dihuni masyarakat suku Dani dikenal sebagai salah satu dari sedikit wilayah paling tradisional dan paling menarik di dunia. Wisatawan asing yang suka dengan bentuk budaya tradisional asli sudah berdatangan ke Lembah Baliem sejak tahun 1980-an. Orang Dani tinggal di rumah tradisional yang disebut Honai. Objek wisata mumi juga menjadi daya tarik andalan bagi masyarakat suku Dani. Festival Lembah Baliem merupakan sebuah festival tahunan
yang digelar guna menarik kedatangan wisatawan. Pada festival ini ditampilkan bermacam-macam tarian dan musik tradisional suku Dani, termasuk sebuah pertunjukan bertajuk Perang Suku. Di beberapa daerah lainnya juga seperti di Nabire, Yapen Waropen, hingga Paniai juga memiliki banyak sekali objek wisata menarik. Di Papua ada sekitar 252 suku yang memberikan kekayaan budaya bagi tanah Papua. Tarian budaya yang dimiliki Papua juga sangat beraneka ragam. Tarian ini seringkali dibawakan dalam berbagai event-event khusus atau dalam pentas budaya. Ini menggambarkan bahwa betapa menariknya wisata dan budaya di tanah Papua yang tentu saja juga membutuhkan sebuah investasi dan pengelolaan yang baik guna memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke daerah Papua.